Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Saya Anggaruda Herwin Sulistia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Taman Surananggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi konseptual visi guru penggerak modul 1.3. Berikut visi yang saya tentukan adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak, berkarakter, berprestasi, dan kompetitif. Untuk menentukan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Dari visi yang telah kami tentukan dengan pendekatan inquiry apresiatif, kemudian kami turunkan menjadi prakarsa perubahan. Dalam proses penyusunan pernyataan prakarsa perubahan ini, saya menggunakan alat bantu ATAP. ATAP terdiri dari A, T, A, P. A yaitu awal atau aset, yang berisi tentang kekuatan atau aset atau modal atau potensi sekolah atau murid atau komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kemudian T yaitu tantangan. Tantangan berisi tentang keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Kemudian A adalah aksi. Aksi berisi tentang kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Kemudian P yaitu pembelajaran, yang berisi tentang pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa, atau turunan konkret profil pelajar Pancasila sesuai konteks, diolah dari elemen atau sub-elemen dimensi. Berikut rincian atap yang saya buat untuk penyusunan pernyataan prakarsa perubahan. Aset. Aset yang kami miliki untuk mendukung prakarsa perubahan. Yang pertama, sumber daya manusia sekolah, guru yang kreatif dan inovatif. Kedua, teknologi di sekolah. Setiap peserta didik telah diberikan smartphone dari sekolah serta wifi yang memadai. Yang ketiga, media belajar atau bahan praktek yang memadai dan up to date di setiap konsentrasi keahlian. Yang keempat, ruang belajar atau ruang praktik yang memadai dan nyaman. Selanjutnya, pada bagian tantangan, yaitu mengarahkan kurangnya kesadaran peserta didik dalam pemanfaatan fasilitas teknologi yang diberikan oleh sekolah untuk kegiatan lain kepada kegiatan pembelajaran yang dapat mendukung pengembangan kompetensi peserta didik. Mengarahkan proses pembelajaran guru yang monoton kepada pembelajaran yang inovatif guna tercapainya pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Memahami karakteristik peserta didik yang berbeda-beda dalam setiap kelasnya. Membiasakan peserta didik berakhlak dan berkarakter yang baik dalam semua kegiatan sekolah. Kemudian memotivasi semangat belajar peserta didik. Kemudian pada bagian aksi, yaitu merancang pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas dan semangat atau motivasi belajar peserta didik. Menggunakan teknologi atau media pembelajaran yang inovatif dalam proses pembelajaran.
menggunakan model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Memasukkan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Melaksanakan prakarsa perubahan tersebut secara konsisten sebagai teladan kepada guru lain agar prakarsa dapat terlaksana di semua konsentrasi keahlian di sekolah. Pada bagian pembelajaran atau perubahan, yaitu bertambahnya kesadaran peserta didik dalam pemanfaatan fasilitas dan teknologi secara tepat guna untuk mengembangkan kompetensinya. Menumbuh kembangkan karakter gotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Meningkatnya keterampilan dan motivasi belajar peserta didik sesuai dengan kompetensi peserta didik. Akhlak dan karakter baik tertanam dalam diri peserta didik. Kemudian, menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik terhadap kesiapan kerja atau siap bersaing dengan kompetitor yang lain terkait dengan kompetensinya. Dari rincian atap, saya rumuskan pernyataan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Prakarsa perubahan ini berfokus pada aspek visi berprestasi dan kompetitif, dan profil pelajar Pancasila, dimensi gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk aspek visi berakhlak dan berkarakter, saya masukkan ke dalam proses pembelajarannya. Kemudian, untuk mengatur perencanaan dan pelaksanaan prakarsa perubahan, saya menggunakan metode Bagja. Bagja terdiri dari BAJGA. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut penerapan Bagja yang saya buat. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik? Tindakannya yaitu: pertama, mencari referensi mengenai pembelajaran yang menyenangkan yang dapat menumbuhkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian, mengajak kepala sekolah dan teman sejawat untuk bertukar pikiran tentang cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar kreativitas siswa meningkat dan siswa termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, berdialog atau wawancara dengan peserta didik agar peserta didik dapat mengutarakan pendapatnya terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan menurut versi mereka. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang telah menjalankan pembelajaran yang menyenangkan di kelas? Kemudian, aktivitas apa yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas serta motivasi belajar peserta didik? Selanjutnya, situasi seperti apa yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Dan keterampilan apa saja yang sudah saya miliki untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan kreativitas serta motivasi belajar peserta didik? Untuk tindakannya yaitu: 1. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian, mengidentifikasi, menganalisis potensi yang saya miliki untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian, meminta pendapat teman sejawat. Kemudian, pada tahap gali mimpi, pertanyaannya,
Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik telah berjalan dengan baik? Apa harapan yang diinginkan yang dicapai dalam pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana perasaan guru melihat siswa yang kreatif dan memiliki minat belajar yang tinggi dalam pembelajaran? Kemudian tindakannya: 1. Membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari berbagai referensi terkait pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, membuat gambaran sikap terhadap kebiasaan siswa dalam pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, bersama rekan guru sejawat merumuskan harapan dan merefleksi proses pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan konsisten. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian, metode apa yang bisa digunakan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas serta motivasi belajar peserta didik? Untuk tindakannya, yang pertama, membuat rancangan pembelajaran yang sesuai yang di dalamnya terdapat penekanan akhlak dan karakter yang baik untuk siswa serta dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, memilih metode dan media pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang up to date agar siswa terbiasa dengan pengembangan teknologi dalam kompetensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang mengarahkan dan memantau dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian, bagaimana cara melakukan pemantauan dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Dan kapan akan dilakukan prakasa perubahan ini? Tindakannya, yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman guru sejawat untuk menentukan siapa yang akan melakukan observasi di kelas saya. Yang kedua, bekerja sama dengan teman guru sejawat untuk membentuk daftar observasi kelas. Yang ketiga, meminta teman guru sejawat untuk memberikan saran dan masukan. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.